Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendaknya, alhamdulillah kita masih diberi umur dan diberi keafiahan sehingga kita bisa aktif mengikuti pengajian yang sudah biasa kita lakukan. Alhamdulillah. Yang mana perlu kita ketahui, sangat harus kita mengerti, supaya kita tidak mudah untuk dibohongi. Sekarang zaman fitnah dahsyat. Jangankan seperti kita, ulama, kiai, santri, ustadz, banyak yang tertipu, terbohongi oleh zaman ini. Sebenarnya sih bukan zaman sekarang saja. Sudah 550 tahun leluhur-leluhur kita tertipu, terbohongi. Oleh siapa? Oleh Lan Habib Ba'alwi. Sekarang Habib Ba'alwi tertelanjangi oleh siapa? Nanti Al-Fakir jelaskan siapa yang menelanjangi Habib Ba'alwi itu. Kita bukan, si A bukan, si B bukan. Siapa? Nanti Al-Fakir jelaskan siapa yang menelanjangi Habib Ba'alwi itu. Al-Fakir jawab untuk sementara, klan Ba'alwi sendiri. Kok bisa begitu? Karena Habib Ba'alwi tidak mengakui kebenaran, tidak mengakui penelitian, tidak mengakui galian-galian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menggali, menelusuri dari seluruh kitab nasab yang ada di bumi ini. Beliau temui ada Kiai Alawi Al-Bantani. Beliau membongkar, menggali dengan hadis Rijalul Ghaib,
dengan hadis, dengan rijalul hadis, maaf. Dr. Sugeng, beliau menggali dengan genetiknya. Profesor Anhar Gonggong menggali dengan ilmu kesejarahan. Digali oleh ilmu nasab, digali dengan genetik, digali dengan ahli sejarah, digali oleh ahli filologi. Ternyata Lan Ba'alawi adalah tidak nyambung ke Rasulullah. Bahkan kalau meminjam kata-kata Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah maudhu'un, palsu nasabnya, mardudun, tertolak, munqati'un, putus. Ini digali, ditelusuri, dikaji oleh berbagai elemen ilmu, tidak diakui oleh Habib. Tidak mengakuinya itulah menelanjangi diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah Al-Fakir sering katakan, kalau saja mengakui, sangat luar biasa, sangat luar biasa, mulia, damai, sejahtera, insya Allah tidak akan kurang kehormatan. Tapi dengan adanya ditolak, menolak, menyerang, melawan, justru inilah menelanjangi diri sendiri. Jadi Habib Ba'alawi ditelanjangi adalah oleh dia sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang begini, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabi Al-Jawabul Jalil, innan nasaba mimma yathbutu bisyuhrah wal istifadah illa ayyathbuta ma yukhalifu. Jadi nasab itu berdiri tegak dengan surah wal istifadah selagi tidak ada yang menyulayani. Ya, maksudnya tidak ada yang membongkar, maksudnya. Jadi kalau memang misalkan ini surah wal istifadah, misalkan Zaid anaknya Pak Omar. Tuh, jadi selama tidak ada yang menjelaskan, misalkan Zaid itu anak orang yang lain dengan benar, itulah surah al-istifadah. Tapi kalau memang ada orang yang menyusul, datang menerangkan bahwa Zaid bukan anak Pak Komar, surah al-istifadah itu tidak berlaku. Sekarang kita ke Habib Ba'alawi. Mau surah wal istifadah bagaimana? Setelah datangnya Ki Imaduddin menerangkan dengan jelas bahwa Habib Ba'alawi bukan turun Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab sejarah. Dari kitab abad ketiga seperti kitab Silsilatul Alawiyah, kitab Tahdhibul Ansab, Al-Mazdi, Al-Fahri, Al-Musalla, Ibnu Khaldun, Tuhfatul Talib, Umdatul Talib, Tuhfatul Zaman, ya berbagai macam kitab. Berapa puluh kitab. Ada kitab Syajaratul Mubarakah. Ya pokoknya kitab kalau mungkin disatukan ya mungkin ratusan kitab. Jadi seluruh kitab nasab, kitab sejarah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Belum ada tuh seorang ulama besar. Siapa? Kiai Nur Ihya membongkar sebegitu detil
tentang kitab-kitab, kitab susunan Ba'alawi, kitab-kitab yang diaku susunan Ba'alawi, begitu jelas dan detil, begitu terang benderang. Terus ada kiai muda dari Banten, Gus Jajuli, beliau membongkar dengan kitab sebegitu jelasnya keturunan Ba'alawi itu, turun temurun, sepak terjang sejarah. Subhanallah, ini tidak diakui ini oleh Ba'alawi. Inilah justru ini menelanjangi diri sendiri sebenarnya. Kalau memang dari awal misalkan pertama udah diakui saja, udah mungkin keterangan yang mendetil itu tidak akan ditemukan. Mungkin ya udahlah, kalau memang saya bukan keturunan Nabi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita bersatu aja, kita berjuang demi kebenaran, demi untuk mendapatkan ridha Allah, selesai. Tapi karena ditolaknya, diserangnya, dilawannya, akhirnya justru sampai sebegitu kecil permasalahan malah dikuak terus. Inilah naudzubillah. Tuh, padahal di dalam kitab Syajaratul Mubarakah karangan seorang ulama besar, ulama yang benar-benar masyhur di dalam ilmunya, dalam ilmu fikih, ya dalam berbagai macam ilmu lah, terutama di dalam ilmu fikih. Siapa? Syekh Fakhrul Razi itu mengarang kitab Syajaratul Mubarakah. Ini bukan main-main ini. Beliau menjelaskan dengan sebegitu pertela. Kata beliau di dalam kitabnya, wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyati hadza yadullu alal hasr. Jadi di dalam kitab itu kan putra Said Ahmad itu hanya 3. Muhammad Ali Hussein. Tuh. Kenapa ini berani Ba'alawi menyatakan 4 Ubaidillah? Ya, tapi kalau memang menyatakan 4, mengaku 4, kalau memang ada kitab, ya tidak ada masalah. Ini nggak ada referensinya yang menjadi permasalahan. Tuh, maka iftah kitab Syekh Mahdi Rojai qala fil mu'kibun idza abbara nasabuna ila jumlatil ismiyati hadza yadullu alal hasr. Jadi apabila nama dengan jumlah ismiyah itu adalah menunjukkan tidak akan ada tambahan lagi. Kalau 3, tidak akan ada 4 seperti itu. Fa'aqibuhu ala salasati banin, bimana anak uladahu salasati banin. Tuh, jadi dengan kata-kata kalimat jumlah ismiyah seperti itu, ya betul-betul 3 la ibrota. Ente aya alasan, tidak ada alasan, tidak ada jalan untuk menjadi 4. Ini seharusnya diterima oleh klan Habib Ba'alawi. Karena para peneliti meneliti dengan seteliti-telitinya. Ini maksudnya ya seperti Habib Ali Asyakron, gitu kan. Ini dari putra Abdurrahman, ya, Maula Dawilah, seperti itu. Itu kan sampai ke sananya dari mulai Abdurrahman ke sana kan orangnya nggak ada. Kok bila katakan nggak ada? Ya memang di dalam sejarah tidak tercatat seperti itu. Padahal di abad-abad itu banyak kitab-kitab sejarah ataupun kitab-kitab nasab, sudah banyak ulama-ulama pencatat. Kenapa ulama-ulama yang lain tercatat? Justru runtuyan
Duriyah Habib Ba'alwi justru nggak ada namanya. Sedangkan katanya seperti Fakih Muqaddam, katanya itu adalah kelasnya kelas mujtahid mutlak. Sedangkan yang namanya mujtahid mutlak nggak mungkin orang tidak kenal. Kalau memang Fakih Muqaddam itu adalah mujtahid sekelas mujtahid mutlak, ya sudah tentu namanya bersebaran di berbagai kitab. Ini nggak ada. Jadi ini gimana ini gitu, seperti itu. Ya oleh karena itu Al-Fakir katakan, kalau saja Habib Ba'alwi ini mengakui kebenaran ini, ya sebenarnya sangat mulia. Tidak mungkin menjadi hina, tidak mungkin menjadi dipencilkan, tidak mungkin, justru akan lebih dihormati. Kenapa? Karena mau menerima kebenaran. Justru dengan tidak maunya menerima kebenaran, melawan dengan berbagai macam framing, justru menghina berbagai macam, justru itulah menelanjangi dirinya sendiri, karena para peneliti lebih dalam lagi untuk menelitinya. Naudzubillah. Makanya Al-Fakir mengajak, Al-Fakir justru menginginkan, menganjurkan kepada para kalangan Habib Ba'alwi, terimalah kebenaran ini. Karena di sini para peneliti bukannya Kiai Imad saja. Bukan. Kiai Imad hanyalah penabuh genderang saja. Justru seperti Kiai Nur Ihya, beliau meneliti ya dengan ilmunya sendiri. Maksudnya bukan ngejiplak dari Kiai Imaduddin, bukan. Beliau buka kitab sendiri, beliau baca sendiri, beliau pahami sendiri. Seperti itu. Ini para kalangan Ba'alwi kan yang jadi sasaran Ki Imad, ya disebut dajjal lah, disebut berbagai macam hinaan lah gitu. Padahal kenapa harus ada kata-kata hinaan? Kalau Kiai Imad membongkar, menerangkan, menjelaskan tentang nasab Habib Ba'alwi seperti itu, ya jawab aja. Jawab dengan jawaban yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Kiai Imad. Selesai. Jadi tidak usah dengan marah, tidak usah dengan hinaan, tidak usah. Kiai Imad membongkar, ya jawab seperti itu. Terus misalkan Kiai Nur Ihya membongkar, ya sebenarnya bukan membongkar sih, membaca kitab. Ya kita Habib Ba'alwi adakan kitab untuk menjawab Kiai Nur Ihya. Gus Jajuli, ya, Kiai Banten masih muda nih, membahas dengan kitab, bawa kitab untuk menjawab yang diterangkan oleh Kiai Jajuli, Gus Jajuli, dan lain sebagainya. Karena terlalu banyak para ulama yang membahas tentang keturunan Habib Ba'alwi, terputusnya ke Rasulullah. Ayo. Tapi yang terpenting, yang punya pertanyaan adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jawablah pertanyaan beliau. Ya mungkin yang lain bisa reda seperti itu. Tapi yang jelas, peneliti nasab Habib Ba'alwi bukan Kiai Imad saja. Bukan. Banyak ulama-ulama besar yang lainnya. Kiai Imaduddin adalah penabuh genderang awal. Jadi sekarang justru penjelasan tentang Habib Ba'alwi lebih meluas, lebih mendetil, lebih jelas, lebih terang benderang. Jadi dengan tidak diakuinya oleh Habib Ba'alwi ini menelanjangi dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya Habib Ba'alwi mau menerima atas tesis, penjelasan, penelusuran para ulama Nusantara diterima, maka itu justru akan menutupi
aib dia sendiri. Tapi tetap kesopanan, kebaikan, keramahan para ulama Nusantara tetap, walaupun bagaimana, kalau Habib Ba'alwi mengakui kebenaran ini, maka ulama Nusantara tetap merangkul, mengajak, melangkah, berjalan bersama-sama untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu tujuannya adalah jangan ada tafakhur, megah-megahan, merasa yang lebih baik diri sendiri. Ya, seperti ya kalau kita suka lihat-lihat ya di YouTube, seperti apa oknum-oknum Habib Ba'alwi, keangkuhan, kecongkakan, kesombongannya, naudzubillah. Sehingga ulama-ulama pribumi Nusantara merasa terhinakan dan terkesan dihinakan. Naudzubillah. Hanya inilah yang perlu kita camkan di dalam hati kita, bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi. Habib Ba'alwi adalah keturunan Yahudi Askenazi. Tentang masalah ini sangat jelas, sangat bertela, lebih jentre sekarang diperjelas susunan-susunan. Karena dampak daripada tidak diakuinya. Kalau saja pertama diakui langsung, tidak ngamuk, tidak menghina, tidak akan terjadi seperti ini. Tapi tetap walaupun bagaimana, Habib adalah saudara kita semua. Yang penting hanya satu saja, Habib, udah, jangan ngaku cucu Nabi lagi, udah. Karena memang bukan. Dan kita pun, ini disebut para muhibin ya, para pencinta Habib, sadarlah. Apa yang membuat kita begitu cinta, begitu percaya, begitu menganggap kepada Habib itu, dzurriyyah Nabi itu apa? Berdasarkan apa? Kita nggak ada. Tes DNA-nya pun ke India. Di dalam sejarah pun tidak tercatat. Terus percaya bahwa Habib itu Nabi dari apa? Dasarnya dari apa? Seperti itu. Ya tentu, udahlah. Kembalilah, sadarlah. Ayo. Kita tidak ada yang lebih, kita adalah sama. Kita adalah sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaan. Yang tinggi derajat adalah orang yang berilmu. Ayo kita belajar ilmu sedalam-dalamnya. Dan ayo kita bertakwa kepada Allah setinggi-tingginya. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, bukan kita membangga-banggakan nasab. Bari nasab juga tidak benar. Kita mengaku cucu Nabi. Ditanya kitab nggak ada. Kita ngaku cucu Nabi. Namanya diurut di dalam sejarah tidak ada. Kita ngaku cucu Nabi. Di tes DNA tidak mau. Ini apa-apaan? Udahlah. Udah sadarlah. Kita hidup di muka bumi ini tidak selamanya. Kita hanya menunggu kematian. Udah kita sadar. Entoh para wali songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria tidak mengakui cucu Nabi. Mulia. Yang penting bertakwa dan berilmu. Insya Allah. Terus bawa-bawa gini, wah, para ulama dulu tidak membatalkan nasab. Syekh Anu, ulama-ulama yang sudah meninggal di bawah-bawah. Tidak membatalkan, ada ustad baru nengtet membatalkan tesis iblis. Naudzubillahi min dzalik. Kok begitu jawabnya?
Sebaiknya ya jawab saja dengan ilmu seperti itu. Jadi jangan dijawab dengan hinaan, jangan dijawab dengan meremehkan, jangan. Jawab lagi dengan ilmu. Selesai. So, karena Kiai Imad memang adalah hanyalah menggali, meneliti, jawab lagi dengan penjelasan. Kalau Kiai Imad misalkan menyatakan bahwa tidak nyambung, kita punya keyakinan nyambung, beri keterangan, itu aja. Berdasarkan kitab. Misalkan Kiai Imad membawa kitab Silsilatul Alawiyah, ya Habib bawa kitab apa? Misalkan Kiai Imad bawa kitab Tahdhibul Ansab, ya Habib bawa kitab yang sejaman dengan Tahdhibul Ansab. Dan begitu seterusnya. Jadi tidak usah marah-marahan. Wah, ini mah pun jadi kalang kabut. Ceramah diserang, diturunkan, diributkan. Ini apa-apaan ini? Islam sesama Islam, na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, kita sudah melenceng daripada ajaran Nabi. Nabi mengajarkan al-muslimu man salim al-muslimun. Justru malah kita berbantah-bantahan, malah kita bermusuh-musuhan, saling jelek menjelekan, saling serang menyerang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang ketiga justru menertawakan umat Islam seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Udah kita husnudzon saja. Ulama dulu juga husnudzon. Kalau kita husnudzon dulu sebelum ada penelitian, sebelum ada tes DNA, sebelum ada galian sejarah, ya sebelum ada penelitian lah. Husnudzon ya tidak apa-apa husnudzon, karena belum ada penjelasan. Tapi kalau setelah adanya penelitian, adanya penjelasan dari berbagai macam ilmu bahwa klan Ba'lawi bukan keturunan Nabi, kita husnudzon, tidak boleh. Husnudzon ba'da zuhuril hujjah wad dalil haramun. Jadi setelah pertelanya, setelah jelasnya bahwa klan Ba'lawi bukan keturunan Nabi, terus kita husnudzon saja, haramun, haram hukumnya. Kenapa? Karena bidzonni bayin khutbah. La ibrata. Tidak ada alasan. Setelah benar-benar terbuka, terkuak, terbongkar kesalahannya, tidak ada alasan kita untuk husnudzon. Haram hukumnya husnudzon. Jadi artinya apa? Ya artinya udahlah, kita bersatu, udahlah, ayo kita menyatu. Klan Ba'lawi dakwah, silahkan. Rah Wali Songo dakwah, silahkan. Ayo kita melangkah barang menuju ridha Allah untuk menjaga merumat NKRI, menjaga bangsa, nusa dan agama. Jadi jangan lagi ada jelek menjelekan, serang menyerang, hina menghina, karena kelakuan seperti itu adalah bukan dari ajaran Islam. Hanya itulah yang Al-Fakir sangat sedihkan dan tekankan kebersatuan. Tekankan, menyadari, akui kebenaran ini. Kita adalah saudara. Dengan adanya perlawanan, adanya hinaan, adanya penyerangan, adanya kebrutalan, justru ini adalah menelanjangi diri sendiri. Apalagi banyaknya perkataan-perkataan khurafat. Habib mengaku bisa menurunkan rantai emas dari langit. Habib berstatement atau mengakui atau menerangkan bisa menurunkan hujan air susu. Habib bisa mengatakan
bisa memberhentikan kapal terbang. Habib menyatakan bisa memadamkan bisa memadamkan api neraka dengan hanya ditiup saja. Terus Habib menyatakan bahwa malaikat juga takut kepada Habib. Ini perkataan hurafat ini menelanjangi diri sendiri. Ada pakai muqaddam, Mi'raj ketemu Allah sehari sampai 70 kali. Naudzubillah. Inilah perkataan hurafat. Apalagi ada penghinaan-penghinaan. Kaki Habib yang kotor dibandingkan dengan kepala ulama yang bersorban alim, ibadah masih mulia. Kaki Habib yang kotor. Belajar kepada Habib yang bodoh itu lebih utama, lebih bagus daripada kepada ulama. Ini kata-kata apa ini? Ini kata-kata naudzubillah min dzalik. Jadi perkataan ini bukannya mengangkat, meninggikan derajat, justru menelanjangi diri kita sendiri. Tapi udahlah, yang sudah-sudah, sekarang ayo kita bersatu, akui penelitian ini, dan jangan mengaku keturunan Nabi lagi. Dan para muhibbin sadar dan sadarkan, jangan menganggap atau mempercayai bahwa Habib itu turun Nabi. Jadi kita adalah saudara, ayo kita bersatu, mari kita melangkah bersama menuju ridha Allah untuk menjaga NKRI ini, untuk menjaga, mengutuhkan bangsa, negara, dan agama di muka bumi ini. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Mohon maaf atas salah, hilaf, keliru. Dan bila mana ada kata-kata Al-Fakir menyinggung perasaan, itu tidak ada tujuan Al-Fakir ke situ. Mungkin itu adalah hanya kekurangan piawaian Al-Fakir dalam menyusun kata-kata saja. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf. Mohon maaf. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.